Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Nurkomaria Yustin, peserta Latsar CPNS Golongan 3 Angkatan 16 akan menjelaskan materi anti korupsi. Yang pertama, pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin, corruptio atau corruptus, yang artinya kerusakan atau kebobrokan. Kemudian, ciri-ciri korupsi. Yang pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang. Yang kedua, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Yang keempat, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum. Dan yang terakhir, mengkhianati kepercayaan. Penyebab korupsi menurut BPK ada 4. Yang pertama, aspek individu pelaku korupsi. Yang kedua, aspek organisasi. Yang ketiga, aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada. Dan yang keempat, sistem yang buruk. Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, perbaikan sistem. Yang kedua, perbaikan manusia. Perbaikan sistem sendiri itu dapat dilakukan dengan peraturan perundangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, dan penerapan prinsip good governance. Kemudian, perbaikan manusia, yaitu dengan memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Kemudian, unsur tindak pidana korupsi terbagi menjadi 2. Yang pertama, unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif terdiri dari 4, yaitu 1. Setiap orang, yang kedua, penyelenggara negara, yang ketiga, pegawai negeri, dan yang keempat, korporasi. Unsur objektif yaitu 1. Janji, 2. Kesempatan, 3. Kemudahan, 4. Kekayaan milik negara. Kemudian jenis-jenis korupsi terbagi menjadi 7, yaitu 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap-menyuap, 3. Penggelapan dalam jabatan, 4. Pemerasan, 5. Perbuatan curang, 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, dan 7. Gratifikasi. Tunas integritas. Tunas integritas berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan untuk memberantas korupsi dengan akhlak dan moral yang baik. Peran tunas integritas sendiri yaitu menjadi orang yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai, berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas, mempengaruhi orang lain khususnya mitra kerja untuk berintegritas tinggi. Internalisasi terjadi apabila individu menerima pengaruh dan bersedia bersikap dan berperilaku dengan penuh integritas. Kemudian, ia bertindak sesuai dengan apa yang ia percayai dan sesuai dengan sistem nilai yang dianutnya, dan dipertahankan dan tidak mudah berubah selama sistem nilai yang ada dalam dirinya masih bertahan. Kemudian, sistem integritas terbagi menjadi 3. Yang pertama, reframing culture, seeding of integrity, dan sistem integritas organisasi. Reframing culture adalah upaya mengubah orientasi dari perilaku korupsi yang berbentuk kolusi dengan mengubah baik perilaku, ucapan, emosi, maupun pikiran. Kemudian, seeding of integrity, upaya untuk menanamkan pengaruh integritas pada bawah sadar, hingga dapat membentuk perilaku, kebiasaan, dan budaya integritas. Sistem integritas organisasi. Bangsa Indonesia membutuhkan individu-individu yang integritasnya sudah terinternalisasi dengan baik dalam dirinya, sehingga itu membentuk suatu sistem nilai dan membentuk organisasi dengan sistem integritas yang baik. Kemudian, sikap anti korupsi dapat dilakukan dengan yang pertama, datang dan pulang kantor dengan tepat waktu. Kemudian, mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Menyelesaikan tugas dengan cepat dan tepat. Yang terakhir, tidak meminta imbalan untuk menyelesaikan suatu tugas. Sekian presentasi dari saya, dan terima kasih.